klasifikasi kecelakaan kerja. Menurut ILO tahun 1962. Yang pertama, kelas kecelakaan itu diklasifikasikan menurut jenisnya. Kalau jenis misalnya terjatuh, itu. Kemudian tersengat aliran listrik. Kemudian karena suhu tinggi, itu jenis bisa dimasukkan gitu. Kemudian di kelas menurut sebab, sebabnya oleh mesin, oleh alat angkut, bahan-bahan, ya pekerjaan dan sebagainya. Kemudian bisa juga diklasifikasikan menurut sifat lukanya ya, atau cederanya. Misalnya patah tulang, luka bakar, mati lemas. Kemudian bisa juga diklasifikasikan menurut letak kelainan atau cederanya. Patah tulang termasuk ya, luka bakar tadi, mati lemas, kena radiasi dan sebagainya. Ini yang tadi ya, letak ini sifat luka sama dengan letak kelainan. Nah, kerugian kalau terjadi kecelakaan bisa kerusakan, ya kerusakan materi, misalnya kebakaran, semua rusak atau alatnya rusak. Kemudian kekacauan organisasi, artinya manajemen pengorganisasian itu jadi tidak berfungsi ya. Nah, terjadi tentu keluhan, kesedihan, terjadi kelainan misalnya, kemudian kecacatan, termasuk juga kerugian karena kematian. Kemudian berikutnya adalah ini ya, diklasifikasikan menurut jenis kecelakaannya, ada terjatuh, bisa tertimpa benda jatuh, tertumbuk kena benda-benda yang lain, terjepit, atau gerakan melebihi kemampuan, bisa pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, kontak dengan benda berbahaya. Tadi sudah nyebutnya ya. Kemudian kalau sifat luka, patah tulang, dislokasi, misalnya terjadi apa namanya, dislokasi dari tulang maupun otot, kemudian regang otot, bisa juga memar, amputasi. Ini kalau di amputasi misalnya kaki atau tangan di apa namanya, dipotong gitu ya. Kemudian luka-luka lain, luka di permukaan, gegar dan remuk, ada luka bakar, keracunan juga mati lemas. Ini sifat luka atau kelainannya. Kalau di tubuh di sebelah mana? Ada di kepala, di leher, di badan, anggota atas, anggota bawah, dan sebagainya. Pencegahan. Ini secara umum ya, untuk mencegah kecelakaan ini pastilah harus ada aturannya, undang-undangnya. Undang-undang biasanya untuk baik itu untuk pengusahanya maupun karyawannya. Di Indonesia ada perundangan itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ya. Kemudian ada juga peraturan menteri dan sebagainya. Kemudian yang kedua standarisasi. Artinya standarisasi misalnya saja standarisasi mengenai apa namanya, waktu kerja, standarisasi mengenai proses kerja, standarisasi mengenai peralatan, kemudian mengenai kondisi lingkungan, itu harus standar. Contoh misalnya mengenai pemakaian standarisasi, misalnya alat pelindung diri, ya untuk misalnya
harus ada standarnya ya, baik untuk misalnya pelindung kepala, pelindung mata, pelindung telinga itu harus ada standar-standarnya. Tentu ada juga harus pengawasan. Pengawasan ini baik dari pihak internal maupun eksternal. Eksternal misalnya dari pemerintah, pengawasan internal dari pihak di dalam sendiri. Kemudian penelitian cara teknik ya. Kemudian riset medis ini hubungannya dengan penyakit akibat kerja. Kemudian ada penelitian cara psikologis, ini hubungannya dengan hazard psikologis. Kemudian pendidikan termasuk misalnya mengenai biasanya pendidikan dan pelatihan ya. Sebelum mulai apalagi ada sistem baru, ada mesin baru, ada misalnya cara-cara kerja yang baru itu, dan bagi tenaga-tenaga kerja yang baru bekerja juga harus diberikan pendidikan dan pelatihan-pelatihan khusus. Kemudian supaya apa namanya semua karyawan atau yang bekerja itu bergairah karena menggerakkan sebanyak. Kemudian yang penting lagi adalah mereka mempunyai asuransi kecelakaan, ya, asuransi kesehatan. Jadi ada asuransi tenaga kerja ya. Kalau terjadi apa-apa, baik itu penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja, itu ada jaminannya. Kemudian pada setiap perusahaan tentunya harus ada upaya-upaya keselamatan kerja. A3. Ini cara umum ya, mengenai bagaimana mencegah supaya kecelakaan itu tidak terjadi. Baik, nih minggu lalu sudah saya kemukakan mengenai hazard atau padannya dalam bahasa Indonesia itu bahaya, potensi bahaya. Nah, kemudian kemarin juga sudah saya bahas, ini saya ulangi lagi supaya Anda lebih memahami apa sebenarnya bahaya itu. Banyak sekali, eh, ya Pak, ya, ya. Gimana Pak? Gak apa-apa, saya stop dulu sebentar. Oh iya, ya lah kalau dia mah. Dia nggak ada bilang sini kok begitu Pak. Pantas dia. Selama. Kalau udah ada Pak. Iya. Iya. Ya Pak, sini Pak. Ya, ini kemarin sudah kita bahas apa sih hazard. Banyak sekali pengertiannya, kamu juga harus, artinya mahasiswa harus tahu nih ya. Yang pertama itu adalah sumber yang berpotensi untuk menimbulkan kerusakan, bahaya atau kerugian terhadap kesehatan. Pokoknya apapun sumber itu yang punya potensi. Ya, contoh misalnya ada kabel yang telanjang, yang apa namanya tidak diisolasi misalnya. Nah, itu kan berpotensi. Kalau terkena orang bisa kena sengat listrik. Ya, kemudian lantai yang licin berpotensi orang jatuh dan seterusnya. Kira-kira itu. Jadi ini rata-rata sini bicaranya adalah potensi yang bisa, sumber yang mempunyai potensi bisa merugikan baik itu keselamatan maupun kesehatan. Ini ada beberapa juga pembandingnya saya bikin saya tampilkan ya sudah. Cuman sudah saya simpulkan bahwa tadi sesuatu apapun ya di sekitar kita ya ini yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera.
atau juga penyakit akibat kerja, baik pada manusia maupun pada tadi properti misalnya, gedung, alat, dan seterusnya. Ya ini kira-kira. Kemudian ini contohnya dulu sudah saya bahas ya. Contoh misalnya barang nih apa, pisau aja bisa menjadi hazard. Kenapa? Nah, karena bisa bisa kita luka dan seterusnya. Ini juga sudah saya bahas. Nah, waktu terakhir ini dibahas mengenai hazard keselamatan kesehatan. Terus ada lagi hazard sosial, cuman kita nggak bahas. Nah, cuman saya ingin tahu saja membedakan antara hazard keselamatan dan hazard kesehatan. Kalau keselamatan itu bisa langsung, misalnya Anda jatuh pada waktu itu juga orangnya bisa menderita, ya kemudian bisa kelihatan langsung jatuhnya itu. Orang tertabrak kelihatan juga dan kelihatan juga akibatnya seperti apa. Artinya dalam ilmu dunia kesehatan disebut dengan akut, artinya bisa langsung pada waktu itu juga orang melihat atau kejadiannya itu bisa dirasakan pada saat itu juga. Nah, berbeda dengan hazard apa namanya potensi hajat yang menimbulkan dampak pada kesehatan. Ini tidak tidak seperti keselamatan. Kalau misalnya saya tadi saya memegang menyentuh misalnya kabel yang beraliran listrik yang isolasinya tidak 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 bagus, gitu. Saya terpegang atau tersentuh, itu saya langsung pada saat. Nah, mungkin yang memegang itu bisa macam-macam akibat. Bisa sampai meninggal juga kalau misalnya potasinya tinggi, kelihatan. Tapi kalau misalnya saya di satu tempat nih, orang menghirup bahan kimia, itu kalau memang tidak dosisnya tinggi, itu biasanya tidak tidak langsung menghirup, langsung misalnya bereaksi atau langsung meninggal, tidak begitu. Tapi kalau hirup misalnya apalagi dosisnya tidak bukan dosis yang maksimal. Nah, itu masuk pelan-pelan ya. Dan ada dalam kurun waktunya biasanya bisa beberapa minggu sampai beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Bakteri saja, misalnya bakteri. Ada apa? Udah, belum? Tapi lagi masih ada orang yang masih ramai Debu Tiwi, Pak Mas, di 201. Saya lagi ngajar nih. Oke, saya skor sebentar ya. Halo, halo, 5 menit ya. Pak. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. ya, ya. Baik, Pak. Tanya ada Ya, ini. Pak. Di mana? Yuk, kasih selamat dulu.
Oh, iya. Oke, kita mulai lagi ya. Halo, halo. Halo Pak, ya Pak, Ya, mulai. ya. Kita sudah teruskan ya. Ya Pak. Tadi ada Bu Rektor ulang tahun. Ya, baik. Jadi bedanya kalau potensi bahaya yang dampak terhadap kesehatan itu biasanya tidak langsung ya, tidak langsung itu. Eh, ada masanya, walaupun misalnya bakteri, katakanlah bakteri misalnya Mycobacterium tuberculosis kita terinfeksi, itu tidak langsung kena, itu dia masih ada masa inkubasi. Begitu begitu kena infeksi nggak langsung TBC pada waktu itu bisa berlangsung tergantung masa inkubasi kumannya, bisa beberapa jam, bisa beberapa hari, bisa beberapa bulan ya baru timbul seperti itu. Apalagi kalau misalnya kanker itu bisa sampai tahunan baru muncul. Itu kira-kira dampak terhadap kesehatan ya. Jadi makanya agak dibedakan nanti. Kalau misalnya kecelakaan kelihatan tuh. Tapi kalau penyakit akibat kerja itu kadang-kadang ini juga eh, apa namanya ada yang namanya memang penyakit hubungan kerja, ada penyakit umum karena ada penyakit-penyakit yang memang bisa terjadi bukan karena akibat kerja, tapi karena ya secara umum lah misalnya ada kena flu sekarang misalnya. Nah, kena COVID itu kan jadi umum, apalagi sudah jadi endemi, pandemi dan segitu, itu jadi sifatnya begitu. Tapi yang khusus misalnya asbestosis, orang kena radang paru-paru karena asbes itu penyakit ada hubungan dengan akibat kerja. Makanya nanti akan berbeda. Nanti mungkin akan kita bahas mengenai penyakit-penyakit akibat kerja. Oke, kita tuliskan. Nah, tadi sudah ya, ini saya jelaskan. Nah, ini contoh ya. Kalau kita bicara sumber potensial, gambar ini menunjukkan dari mulai katakan ini yang di sini ya. Ini eh, misalnya tukang yang adukan semen, pasir. Ya kan di sini juga ini ada alat, ada bahan, ada orang. Nah, ini ada potensi bahaya di sini. Contoh misalnya pada waktu menuangkan eh, semen ya ke adukan ini itu ada apa namanya misalnya ada debu-debu semen yang bisa terhirup oleh apa namanya oleh pekerja ini. Nah, ya. Kemudian ini ini bisa penyakit akibat kerja, bisa juga kecelakaan kerja. Dia megang cangkul manual nih, bisa saja cangkulnya juga mengenai melukai dirinya. Atau ini naik ke atas sambil membawa misalnya bahan. Ini begitu naik tangga itu sudah ada potensi untuk jatuh. Apalagi keseimbangan sambil memegang ini. Bahkan sudah sampai di atas pun, ini juga ada potensi jatuh. Artinya ini ada potensi bahaya terjatuh, ya, dan sebagainya. Apalagi yang ini misalnya makin tinggi, kemudian posisinya seperti ini makin besar apa namanya potensi-potensi bahayanya. Jadi kalau kita nanti mengidentifikasi bahaya, ya mulai dari sini bisa kita lihat ya di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua punya potensi bahaya. Contoh misalnya potensi bahaya ini apa bahayanya dia terjatuh. Tadi kan ada klasifikasi terjatuh kan? Apa risikonya nanti? Ya patah tulang lah, apalah, kepala apa dan sebagainya. Ya. Ini juga jatuh. Kalau ini kena benda ini misalnya dan sebagainya. Itu kira-kira eh, apa namanya gambaran dari bahaya-bahaya di tempat kerja. Ini contoh lagi ya. Ini
memperlihatkan adanya satu potensi bahaya yang ada di satu tempat kerja. Ini mungkin di perakitan kendaraan bermotor atau mobil. Ini kan kalau lihat ini tergantung. Ini beratnya mungkin ratusan kilo ya. Mungkin bisa ber, 1 ton juga bisa. Kan ini kan besi dengan digantung seperti ini. Nah, di sini ada orang bekerja manual seperti ini. Nah, ini sudah ada potensi bahaya di proses misalnya entah sedang ada perakitan kendaraan bermotor seperti ini. Contoh ini ya. Oke. Nah, secara umum ya, secara umum hazard ini kalau kita golongkan, ini ada banyak ya para ahli juga menggolongkannya macam-macam. Tapi ini secara umum ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hazard fisik. Apa itu hazard fisik? Kadang-kadang hazard fisik ini tanpa kita menyentuh, misalnya menyentuh, kita juga bisa kena. Contoh misalnya kebisingan. Kan kita tidak tersentuh, tapi terpapar ya. Kemudian apalagi? Ini contohnya jatuh ya, terjatuh itu fisik. Mekanis, karena ada barang yang berputar, bisa mengenai tubuh atau bagian tubuh kita sehingga kita bisa cedera, bisa celaka. Atau seperti ini, ada mekanis ini, ada alat yang bisa maju mundur ini, ya dia sebenarnya bisa tahu, bisa tidak tahu juga ya. Atau bisa ini tidak terkendali sehingga bisa melukai pekerjaannya. Kimia, nah tentu ada apa namanya bahaya yang bisa timbul kalau di situ sebenarnya di semua tempat potensi kimia itu ada, tapi yang paling besar memang yang di situ terdapat bahan-bahan kimia yang berbahaya. Contoh misalnya apa? Di laboratorium pasti sebanyak bahan-bahan kimia yang untuk apa namanya keperluan laboratorium. Di misalnya SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum atau pom bensin, itu kan bensin itu sebenarnya kimia. Kemudian mengandung uap ya, ya uap yang mengandung uap bensin itu atau bahan bakar itu bisa membahayakan juga kepada pekerja ini. Bisa juga kebakaran dan seterusnya. Biologis. Nah ini tentu hazard yang di sumbernya adalah makhluk hidup, baik itu bakteri atau kuman, virus, jamur, ya, maupun misalnya hewan yang bisa kasat mata, misalnya hewan ular misalnya, ya. Kemudian apalagi nyamuk bahkan ya, nyamuk itu kan bisa menularkan penyakit. Sekarang ini DBD lagi ini nih, lagi sekarang kayaknya ada apa namanya semacam wabah juga nih ya, pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau itu biasanya memang karena apa tempat perindukan nyamuk Aedes itu menyebar, ada satu saja di situ apa namanya orang yang kena DBD, maka potensi untuk menyebar akan sangat banyak kalau di situ ada nyamuk. Ya, nyamuk itu kan cara biologis ya. Nah, sekarang ini di daerah di Jakarta ya sudah banyak dilaporkan, kematian juga sudah banyak ya, baik itu anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Tapi yang terbanyak sekarang kematian karena DBD itu karena anak-anaknya, mungkin karena daya tahan tubuh yang kurang memadai. Itu biologis, termasuk juga waktu kemarin kita COVID. Ya.
virus sampai menyebar ke seluruh dunia, namanya pandemi. Itu potensi kan, Mbak. Virusnya sekarang masih ada, nggak hilang itu virus itu. Cuman mungkin karena sudah banyak yang imun, ya, kemudian mungkin juga tidak banyak kasusnya lagi sehingga penularan menjadi berkurang. Orang sudah antisipasi sekarang dengan cuci tangan, mandi pakai masker dan sebagainya sehingga tidak ini. Tapi itu ada. Tapi kalau di tempat-tempat yang potensial seperti rumah sakit, puskesmas itu pekerja atau karyawan atau dokter, perawat atau bidan atau tenaga kesehatan apa yang kerja di situ itu punya potensi untuk kena penyakit karena di situ tempatnya. Tempat dirawat orang DBD, tempat dirawat orang misalnya kena tifus, dirawat karena segala macam penyakit ada di situ. Berarti sumbernya ada di situ. Makanya hati-hati ya. Oleh karena itu kan ada aturan ya dibuat bahwa kalau kita membesuk orang sakit tidak boleh bawa anak balita, anak bayi balita tidak boleh dibawa karena berisiko. Kemudian ergonomis. Nah, ergonomis ini tadi bahaya. Kita kadang-kadang tidak menyadari. Contoh saja, ada kuliah nih, pakai kan duduk sambil mendengarkan sekian jam atau orang bekerja lah di kantor. Kan ada meja, ada kursi. Ini ya biasanya nerima aja ada kursi ya duduk situ meja. Tapi cara duduk, mungkin bentuk kursi, bentuk meja itu bisa juga tidak sesuai dengan apa tubuh kita sehingga bisa menyebabkan adanya dampak terhadap misalnya baik itu terhadap persendian, baik itu terhadap tulang belakang atau terhadap mata dan sebagainya. Nah ini akibat-akibat yang disebabkan karena tidak cocoknya antara peralatan kerja dengan manusianya itu disebut dengan ergonomi. Itu juga menyebabkan. Kemudian berikutnya adalah hazard psikososial. Ya biasanya ini di tempat kerja ada saja misalnya entah itu karena apa dimarahin bos misalnya atau dibully oleh kawan sekerja atau ada masalah-masalah yang sifatnya psikologi sehingga menyebabkan ada di situ tekanan-tekanan psikologi pada seseorang yang menyebabkan kalau itu terus-menerus terjadi maka akan timbul depresi yang itu juga bisa berbahaya. Nah inilah yang dapat disebut dengan hazard. Jadi ini pasti tadi saya katakan ada sumbernya nih ya. Ya, jadi kalau jenisnya tadi hajat fisik, contohnya terjatuh, itu fisik, terpeleset, teradu, terbok, pokoknya semua mekanis, kimia, dan seterusnya. Nah ini, apa itu bahaya fisik? Ada orang mendefinisikan ya, supaya ini unsur dalam lingkungan, jadi unsur dalam lingkungan itu bisa udara, bisa air, bisa tanah, ya. Bisa ini lantai, lantainya licin. Nah ini fisik yang dapat merusak tubuh tanpa harus menyentuhnya misalnya. Ya artinya tubuh kita artinya kalau gini ya, kalau bahan kimia kita sentuh, kita hirup, ini apa namanya? Tapi fisik itu di situ tanpa kita berbuat apa dia bisa juga terjadi. Contoh misalnya di situ ada bahan flammable mudah terbakar kata bensin. Di sini udara di sekitarnya kan ada udara. Kalau itu suhunya panas, tanpa kita apa-apapun terjadi misalnya ledakan, kebakaran. Itu fisik, ya. Karena adanya tadi oksigen dan sebagainya. Kebisingan misalnya, kita ada suatu tempat bisingnya melebihi batas, maka kita nanti akan bisa menyebabkan terjadinya ketulian. Itu pun ketulian
kalau kebisingannya itu tidak ekstrim, itu terjadinya juga tidak langsung ya, tapi dalam waktu yang katakanlah sudah, kalau menurut penelitian itu ada orang menjadi kehilangan pendengaran setelah terjadi kontak dengan bising yang tidak terlalu bising, tapi yang melebihi desibelnya, katakan 85 lebih 85, misalnya 85, 90, 91, tapi itu dalam waktu yang jangka lama. Nah, dalam 3 tahun itu ada juga fase-fasenya. Mulai dari misalnya ada kehilangan pendengaran sifatnya temporary. Jadi kalau ada misalnya sekarang kelainan di dalam kornea kita, misalnya melemah misalnya, apanya silia-silianya itu, apa namanya rambut gitar itu yang meneruskan bunyi, itu kita mulai ada kehilangan, tidak mendengar suara yang desibelnya rendah. Katakanlah kita biasa mendengar suara 90 desibel. Begitu ada suara yang kebisingannya 80, 70 itu tidak direspon, tidak kedengaran. Artinya kita menjadi tuli, tapi nanti kalau sudah kita istirahat, nah balik lagi dalam katakanlah kita hari ini jam begitu saya merasa tidak mendengar misalnya jam-jam 8 pulang kerja, tapi setelah tidur pagi-pagi pulih lagi tuh. Nah itu temporary, itu satu satu sinyal bahwa ada ada warning, ini sudah menunjukkan bahaya nih, harus diatasi, jangan diteruskan. Tapi kalau kita tidak tidak peka, itu adalah sinyal atau warning, kita balik lagi ke tempat kerja kita. Nah, kemudian besoknya akan terulang lagi. Tapi akan pulih lagi terus saja. Itu akan berbulan-bulan. Sampai akhirnya pada satu saat kalau si silia di dalam kornea kita itu sudah rusak, nah itu akan menjadi suara yang apapun tidak akan kedengaran karena tidak akan ke saraf pendengaran. Nah, itu terjadinya tadi saya katakan biasanya dalam paling tidak antara 2 sampai 3 tahun. Jadi tidak begitu langsung, kecuali namanya ada yang apa namanya ledakan yang luar biasa ya. Wah, misalnya ada ledakan bom di dekat kita yang apa intensitasnya besar sekali, menyebabkan kita menjadi betul-betul rusak pada saat. Tapi kalau dalam pekerjaan kan jarang ada bisingan, tapi kebisingannya misalnya masih dia di bawah 100. Tapi kalau di atas 100 desibel, itu juga tidak boleh, bahaya. Itu bisa lebih cepat lagi kerusakannya. Ya. Nah, itu kira-kira mengenai yang fisik. Nah, ini ada gambar-gambar di sini tadi. Contohnya bising, kebisingan noise. Kemudian ada proyektil yang bisa misalnya entah itu proyektil itu yang bisa apa dari tempat lain misalnya tiba-tiba misalnya apa kena badan kita. Kemudian heating ya, pemanasan. Kemudian sleeping tadi terplesetnya kayak ini. Kemudian ada juga karena mesin ya yang berputar itu kadang-kadang bisa, itu biasanya disebut mekanis, tapi bisa juga karena mesin, karena mesin. Nah ini contoh, misalnya di ketinggian itu juga bahaya karena berapapun ketinggiannya orang bisa ada potensi jatuh. 1 meter kah, 2 meter, apalagi makin tinggi, makin potensi jatuhnya makin besar, risikonya juga makin tinggi. Electricity tadi ya, tersengat listrik atau tersetrum. Atau ruangan yang tekanannya misalnya di bawah apa permukaan bumi kan suka ada tuh misalnya kalau ada tambang-tambang apa gitu ya, itu tekanannya misalnya
Jadi ruangan yang bertekanan ya. Ini juga termasuk contoh-contoh dari hazard yang sifatnya fisik. Bahaya mekanis, nah, ini tadi saya contohnya. Bahaya mekanis ini kalau ada sesuatu yang sifatnya berputar atau bergerak, kemudian kita terpapar seperti ini, itu dikategorikan bahaya mekanis. Nah, biasanya ah, karena ada gerakan mesin yang bisa menyebabkan cedera atau kematian. Bahaya ini bisa terjadi di area tempat kerja, di tempat mesinnya itu, ya. Kemudian bisa juga di ini. Ini kan ada bahaya di area di 3 area tempat kerja, transmisi daya dan komponen yang menonjol dan bergerak. Seperti ini, bergerak menonjol kan, atau seperti ini. Pokoknya kalau di situ ada, contoh misalnya sekarang orang mengoperasikan apa namanya alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, menggunakan misalnya forklift, menggunakan kren, itu ada gerakan di situ. Nah itu potensi. Kalau itu kena ya kategorinya termasuk kena mekanis gitu. Nah bahaya kimia tadi ini ya. Jadi bahaya kimia ini kalau seseorang bekerja terpapar pada segala jenis bahan kimia, baik itu bisa terhirup, kontak dengan kulit, atau tertelan. Nah, itu bahayanya saat ini ya. Yang harus diketahui bahaya kimia ini banyak bahan kimia sifatnya B3, beracun, berbahaya. Dan bahan kimia ini bisa uniknya apa? Dia bisa berupa zat padat, zat cair maupun gas. Tapi bahan kimia ini dia bisa bentuk padat bisa jadi cair, padat bisa jadi gas, ya. Demikian juga cair bisa jadi gas, cair bisa jadi padat. Itu sifat bahan kimia. Nah, sifatnya lain adalah kalau ada satu bahan kimia, mungkin kalau dia sendirian itu tidak berbahaya. Tapi kalau dia apa namanya istilahnya bereaksi ya atau ya bereaksi lah dengan bahan kimia lain itu akan membentuk zat yang baru yang mungkin bisa lebih berbahaya atau bisa mematikan. Dan tadi yang paling yang dikhawatirkan zat kimia ini walaupun ya kadarnya misalnya kadar di sini itu tidak besar ya artinya mungkin kadarnya ya sedikit tapi kalau kita terus-menerus terpapar dalam jangka waktu yang lama maka ini akan menimbulkan akibat ya istilahnya bahwa kita tidak pada saat itu kena ya. Oke, saya stop dulu ya sebentar.
Halo, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, ini bahan kimia ya. Ada yang contoh ini yang banyak di tempat lingkungan kerja, misalnya karbon monoksida. Yang kedua, hidroklorik asid, asam hidroklorik. Kemudian asam sulfat. Kemudian klorin, dari klor ya, jelas klor. Kemudian amonia. Ini amonia di rumah juga ada. Mungkin klor juga ada kalau kita pakai Baiklin. Asam sulfat bisa juga ada. Ya, karbon monoksida kalau kita membakar sesuatu mesti juga ada, apalagi menghidupkan mobil ya. Ini biasanya termasuk bahan kimia yang berbahaya nih. Karbon monoksida, hidrolik asid ya, HCl ya, hidroklorik ya, asam klorida ya, kemudian asam sulfat, klorin dan amonia. Nah, beberapa zat kimia itu punya sifat korosif. Ini kalau yang asam-asam itu umumnya korosif. Korosif itu apa sih? Dia akan membuat apa namanya? Baja atau metal, besi terutama itu menjadi berkarat. Jadi teroksidasi dia ya. Kemudian reaktif. Reaktif itu misalnya Anda memasukkan zat ke air, zat kemudian langsung timbul apa namanya? eh, Bisa timbul misalnya apa panas ya, kemudian mendidih dan sebagainya. Kemudian toksin itu yang beracun. Hampir semuanya yang korosif juga bisa beracun. Kemudian sifat satu lagi nih, ada banyak zat kimia yang mudah untuk terbakar, flammable. Ada api maupun tidak ada api. Ini flammable ini bisa berbahaya, ya. Apalagi di tempat ruangan yang tidak ventilasinya kurang, kemudian kita di tropis ini kadang-kadang suhunya tinggi. Nah, ada zat yang flammable itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Apalagi misalnya di situ ada percikan api sedikit saja, maka ini kan bisa flammable ini contoh misalnya aja zatnya cair, tapi dia menguap. Uapnya ini kalau tersambar api ya tetap aja flammable, dia bisa terbakar. Nah, inilah bahan kimia yang bahayanya ya. Kemudian sumber-sumbernya dari mana saja nih bahan kimia ini? Yang pertama dari alam. Banyak ya bahan kimia yang berasal dari alam. Contoh misalnya gunung berapi mengeluarkan gas beracun, ya, itu dari alam. Ada juga yang apa namanya alergi, alergi juga sebenarnya kimiawi ya, karena tidak semua orang ini artinya ada reaksi dari tubuh kita yang menolak makanan, contoh makanan tertentu ya, orang menjadi alergi atau apa namanya ikan seperti udang, ada beberapa yang sifatnya toksin juga, yang sifatnya dari seafood misalnya ya, itu termasuk kimia atau pencemaran lingkungan oleh industri disebut kategorinya environmental chemical hazards. Jadi apa namanya? Kemudian ada residu pestisida. Biasanya pestisida itu digunakan untuk membasmi hama di perkebunan. Kalau di negara maju malah misalnya kebun apel, anggur itu kan luas. Itu bahkan bukan pakai kendaraan, bahkan pakai pesawat. Nah, residu-residunya ini yang
tinggal di tanah, yang nempel di daunnya, nempel di ininya itu juga bisa membahayakan. Atau yang banyak dikenal lagi adalah food additives, bahan tambahan pangan yang disalahgunakan. Contoh misalnya pewarna, banyak sekali di Indonesia di mana-mana ya. Contohnya yang paling ini ya, ada kerupuk warnanya ada yang merah, ada yang ini hijau, ada yang wah kuning dan kalau warnanya itu digoreng, dimasak, tetap warnanya menyolok. Itu banyak warnanya bukan dari warna alami ya. Kalau misalnya asalnya warnanya dari alam, contoh misalnya dari daun pandan, dari daun apa gitu ya. Kemudian dari apa buah naga kan ada berwarna juga. Tapi ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang banyak yang menggunakan contoh zat pewarna kain, misalnya apa namanya ethylene blue atau misalnya eh, ethylene yellow gitu kan, rodamin B itu sebenarnya untuk mencelup kain berwarna menjadi warna merah, warna punya berwarna-warna lah. Itu kan memang awet, nggak luntur kan, tapi itu kan berbahaya. Bahkan sudah ada yang meneliti bahwa zat-zat pewarna makanan itu yang asalnya zat berwarna kain itu bisa menyebabkan kanker. Ya, nah ini penyalahgunaan ini food additive kan bahan kimia ini atau kontaminasi kimia, memang bahan kimia yang dibuang melalui limbah-limbah apa namanya apa namanya limbah industri ya. Kemudian ada yang namanya pemalsuan bahan makanan. Jadi food fraud itu ya, penipuan ya, pemalsuan-pemalsuan kan banyak. Jangankan gitu. Makanan ini pemalsuan makanan ini maksudnya gini. Contoh ya, misalnya apa namanya? Saus tomat. Kan harusnya saus tomat dibuat dari tomat aja, nggak pakai apa-apa. Tapi ternyata banyak pemalsuan ini. Warnanya pakai warna pewarna kain, yang merah itu tomatnya mungkin juga tomat yang tidak baik atau dicampur dengan singkong atau apa gitu, ubi, kemudian dikasih essence. Nah, itu kan namanya pemalsuan. Tapi kemasannya adalah saus tomat. Bahkan 100% tomat asli gitu kan, padahal isinya tidak. Itu. Nah, ini banyak juga ya pemalsuan-pemalsuan makanan ini. Dan biasanya pemalsuan makanan ini tadi menjangkau konsumen yang luas dan harganya murah. Coba Anda pergi ya, ada yang namanya saus tomat, satu botolnya cuma 10.000. Atau yang kurang dari itu, botolnya aja udah berapa harganya. Isinya apalagi itu kan berapa. Tapi kok bisa mau semurah itu, gitu. Nah itu kalau kita dipastikan kalau diperiksa itu juga banyak yang tadi mengandung borak, mengandung zat pewarna misalnya kain dan sebagainya yang membahayakan lah. Ini semua tadi merupakan hazard ya, sumber-sumber bahaya kimia yang ada di lingkungan kita. Bukan hanya di tempat kerja, tapi di sekitar kita semua. Oke, kita lanjutkan.
bahaya biologis. Kalau ini orang kesehatan lebih akrab ya, kita tahu yang sebenarnya bahaya biologis itu semua yang disebabkan oleh makhluk hidup. Tapi kita kan lebih lebih apa lebih familiar dengan misalnya virus, bakteri, jamur, parasit yang notabene banyak yang tidak bisa kelihatan oleh mata kita. Tapi termasuk juga kalau kita berhadapan dengan ular kobra yang beracun, kita itu kan hajat biologis. Kalau di rumah kita banyak ular, itu juga ular berbisa misalnya, itu kan kita bahaya juga bagi kita. Nah, yang biasanya hajat biologis ini kalau barangnya kelihatan, kita tidak waspada. Tapi kalau tidak kelihatan, seperti virus, bakteri, itu kan nggak pernah kita ngelihat secara kasat mata. Padahal di udara itu banyak, di meja kita banyak, di tangan kita juga banyak. Dan itu banyak ya juga yang patogen, artinya yang jahat. Tidak semua memang bakteri ya itu jahat. Tidak. Ada bakteri baik juga. Tapi kita juga nggak bisa membedakan mana bakteri baik, mana bakteri jahat. Nah, masalahnya tidak kelihatan. Hingga kita tidak, di air, misalnya, kita tidak melihat di air itu ada bakteri. Sehingga kita main minum aja, misalnya. Tapi kalau Anda bisa lihat, di situ ada bakteri, pasti nggak mau kan minumnya. Sama lah, di tempat tidur ada ular, Anda bisa langsung tidur di situ, nggak mau, berani kan? Karena ularnya kelihatan. Tapi di tempat tidur itu bakteri sama virus banyak, Anda nggak ngelihat. Anda tidur di situ. Nah, itu berarti kan Anda terpapar jadinya. Nah, inilah bahaya biologis di situ. Ya, ya tadi banyak banyak barangnya yang kalau kita terpapar itu biasanya memang yang menimbulkan bahaya itu adalah ya misalnya menimbulkan penyakit-penyakit yang menular. Ada orang saja di sini kena flu misalnya. Berhadapan dengan Anda pada waktu itu kondisi kurang fit. Anda terpapar oleh virus dalam waktu beberapa jam, beberapa hari, Anda juga kena bisa. Apa penyebabnya ya virus itu disebut dengan agen, ya agen biologis. Anda ngelihat nggak virus itu kan nggak kelihatan, kecuali ada alat khusus yang tadi kita mengambil sampel, entah itu di udara, makanan ataupun apa, misalnya dari lendir kita apa seperti orang memeriksa apa namanya mengetes kita lah ya kena COVID atau tidak kan cuman dari usap saja. Nah ada nggak di situ terindikasi ada virus? Kalau ada ya berarti ada ya kayak bahaya biologis. Ini ya virus itu kalau dibesarkan ya kayak begini semua virus bentuknya kayak begini. Rotavirus lah, coronavirus, cuman ada khas-khasnya yang para ahli bisa membedakan mana itu corona, mana itu apa virus yang lainnya. Salmonella ini bakteri. Kalau dibesarkan ya ini juga ya lucu juga dia ini kayak begini kemudian ada yang namanya flagel. Ini flagel ini untuk dia bergerak ya. Kalau di dalam darah kita dalam ini dia bergerak jalan itu dia menggerakkan ininya nih flagelnya. Tapi kita tidak melihat di darah kita tuh ada ini nggak ada. Kecuali ambil sampel darah, diperiksa darahnya mungkin melalui pembiakan dulu ya agar-agar kemudian kita lihat di mikroskop baru kelihatan. Ini cacing ya. Kemudian ada juga toksoplasma. Itu termasuk apa namanya hazard-hazard biologi. Ini biasanya kalau diambil misalnya sediaan dari mana? Dari mulut, dari anus atau dari mana, kemudian dibiarkan di agar-agar terbentuk koloni-koloni gini, kemudian dia bisa di lab, kelihatan ini bakterinya apa. Ya, termasuk juga binatang-binatang yang insek, ya, insek itu serangga, rodent itu pengerat kayak tikus ini dia sendiri karena apa? Dia di badannya kan ada, dia hidupnya kan di tempat-tempat kotor. Biasanya
Nah, ini banyak mungkin bakteri, virus yang nempel di ini, kemudian mungkin juga kalau dia sakit, kencingnya juga bisa mengandung bakteri dan virus. Nah, ini bahaya juga jadinya, ya. Dia berkeliaran di dapur, di rumah kita, dia berak, apa namanya, buang kotoran, buang urin di mana-mana. Nah, ini itu semua potensi mengandung tadi bakteri, virus, parasit, dan seterusnya. Termasuk juga burung, ya, burung juga sama. Atau domestic pet, misalnya apa? Hewan peliharaan lah, kucing, anjing, itu juga sama. Atau bisa juga termasuk ikan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah kita itu juga berpotensi dia itu bisa menjadi tempat apa namanya hidupnya beberapa jenis bakteri, virus, parasit, mungkin juga jamur ya, yang bisa juga nanti harus hati-hati makanya. Ya, ini yang hazard biologis. Nah, ekonomi. Kalau Anda lihat gambar ini dia pemanggul. Ini sebenarnya angkat junjung ini kalau zaman dulu mungkin ya, Mas, tapi zaman modern pun banyak masih dilakukan. Nah, kalau tadi ada aturannya lah, boleh begini, tapi kalau beratnya itu tidak melebihi berat badan yang, kalau berat badannya 60, orang ini atau 70, yang dipanggulnya 100 kilo, itu jelas akan merusak. Dan cara mengambilnya juga tidak seperti ini. Bahkan dengan cara duduk seperti biasa pun, itu bisa terjadi keluhan. Orang bilang MSDS, Musculoskeletal Disorders, artinya kelainan dari rangka dan tulang kita. Ya. Nah, ini biasanya tadi ada ketidaksesuaian antara cara mengangkat, mengangkut, mendorong, dan juga cara duduk, cara berdiri, dan seterusnya. Tidak sesuai lah. Walaupun kelihatannya nggak ada masalah, baik-baik saja. Tapi sebenarnya kalau diteliti lebih lanjut, bayangkan jarak dari mata ke layar, misalnya apa, komputer saja, laptop itu ada aturannya ya. Paling tidak misalnya 30 cm ya. Kalau kita kadang-kadang kan dekat sekali dan seterusnya. Itu yang karena di layar ini juga selain ini ada radiasi juga yang tadi bisa membuatkan mata menjadi lelah. Ya. Kalau mata lelah terus menerus 1 hari 8 jam misalnya, itu akan menyebabkan lama-lama terjadi kelainan fisiologis di mata. Dan itu juga bisa menyebabkan nanti kelainan-kelainan pada menjalar ke penyakit-penyakit lain. Oke, contoh ini. Mana yang benar antara kiri kanan ini saja. Ini terlalu dekat nih ke sini. Harusnya misalnya katakanlah tadi jaraknya minimal paling tidak 30-40 cm. Ini mungkin nggak kurang dari 30 nih. Kalau ini tiap hari begini, ini nanti akan menjadi masalah. Ya banyak sekali di sini beberapa hazard ekonomi ya, cara mengangkat, cara bekerja ya, dan seterusnya. Ini dari rangkuman safety hazard, misalnya tadi ada listrik, biologi, kemudian ini fisikal, ini ergonomi tadi mengangkat, kemudian chemical, jadi kimia. Ini semua hajat ini. Kalau ekonomi yang ini ya, yang ini di sini. Nah, ada saja lagi hajat psikologis. Kalau Anda dimarahin bos, dimarahin dosen, pasti ada perasaan gak enak kan? Nah itu, nanti tidak enak itu pasti reaksi psikologis. Kalau 1 kali mungkin nggak masalah. Tapi kalau terus-terusan ini akan menyebabkan ada sesuatu yang karena yang namanya jiwa kita tuh punya ada ininya, ada perasaannya gitu ya. Atau Anda mendapatkan tekanan ya, baik fisik maupun yang lain dari kawan sekerja atau apa.
atau beban kerja terlalu banyak. Itu bisa menyebabkan juga mulai jadi membuat stres ya. Atau tadi abuse penyalahgunaan apa misalnya ya. Nah, seperti ini gambarnya nih. Ini karena apa? Ini udah jam berapa nih? Ini udah selesai belum? Ini begitu bertumpuk-tumpuk lah kerjaan dia yang tidak bisa diselesaikan sehingga menyebabkan terjadinya psikologis. Ini juga satu bagian daripada bahaya yang ada. Ya. Oke, ini contoh tadi nih ya. Jarak ke sini. Ini jarak yang kadang jarang diperhatikan. Tangan, kemudian kaki. Ini apa namanya antara apa posisi punggung dengan kursi. Ini kalau di sini yang kurang, misalnya tidak terlalu ke belakang atau di sini kakinya apa namanya terlalu ini kakinya ini mungkin yang pas ya, tapi ada juga yang kakinya kepanjangan sehingga atau kakinya kependekan. Tapi sekarang kan bisa ada teknologi, diatur lah tinggi rendahnya kursi ini. Kemudian jarak ini yang harus kita perhatikan. Nah, bias sosial tadi stres kerja ya. Nah, sekarang kita bicara kepada apa sih sumber-sumber daripada bahaya itu. Di sini kalau kita lihat ini orang. Orang itu bisa pekerja atau bisa siapa saja. Bisa menjadi contoh misalnya orang orang sakit, sakit TBC. Dia orang itu dia sumber penyakit, sumber bahaya. Orang misalnya punya mental yang kurang baik itu juga menjadi sumber ya. Karena suka ngebully, suka apa itu juga ininya orang. Banyak lah ya. Ini manusia lah, manusia atau orang. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita bekerja, metode. Contoh misalnya eh, kerja di laboratorium dengan apa namanya cairan yang menguap, kita kan harus pakai masker. Tapi kalau tidak pakai masker itu berbahaya. Orang mengelas, mengelas itu artinya menyambung besi, menyambung metal dengan metal, ya, memotong itu dilas biasanya. Itu akan keluar tium, namanya apa namanya metal tium atau juga bisa apa namanya kayak uap daripada logam atau juga sinar kelas itu. Jadi orang yang ngelas itu harus pakai kacamata khusus, harus pakai juga ini apa namanya masker yang untuk apa, menahan uap logam. Metode kalau ini dilakukan maka jadi bahaya. Alat tadi pisau lah, pisau itu untuk memotong, tapi yang bisa kepotong bukan hanya barang, tapi tangan kita juga bisa kalau salah atau kalau tidak hati-hati. Apapun alat. Kemudian bahan baku. Bahan baku bisa menjadi bahaya juga bagi kita. Contoh misalnya bahan baku semen dipakai untuk membuat adukan bangunan campur dengan pasir dituangkan itu kan keluar debu-debunya. Debu semen itu berbahaya karena banyak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Kalau kita hirup langsung masuk paru-paru maka akan berbahaya bagi paru-paru. Lingkungan, kebisingan, panas, ya. Misalnya Anda bekerja di tempat di pelabuhan nih, udah panas dan sebagainya sehingga banyak penguapan hingga Anda dehidrasi misalnya karena kena heat
stres, tekanan panas. Itu berbahaya juga. Bisa pingsan, bisa juga heat stroke malah, bisa meninggal. Nah, ini beberapa sumber-sumber bahaya ya. Itu bisa manusia, bisa cara, bisa peralatan, bisa bahan baku, bisa lingkungan. Nah, ini kalau kita gambarkan lagi lebih jelas ini. Orang, tenaga kerja kan bisa, ini contoh, alat, bahan. Misalnya orang mengaduk semen, ada orang, alatnya cangkul, bahannya pasir dengan apa namanya, semen. Ada di sini tenaga kerja dan alat, ya pastilah tidak bisa kerja kalau nggak pakai alat, tidak bisa kerja kalau nggak ada pakai bahan. Nah, ini semua ada hubungannya, ada sini proses kerja. Tadi, bahan pasir dicampurkan dengan cara mencampur tadi metode ya, pasir dengan semen. Pakai alatnya cangkul. Apa hubungannya dengan keselamatan? Kalau tidak hati-hati, cangkul ini bisa melukai si pekerja. Bisa cangkul. Kemudian dalam prosesnya kan ada metode mencampur ini. Kalau si tenaga kerja tadi tidak pakai masker, maka pada waktu dia menuangkan ini si semen ke pasir itu akan ada debu-debu ini yang bisa terhirup. Nah, risikonya apa? Bahayanya. Ini tadi kena cangkul keselamatan. Ini bisa sakit paru-paru, radang paru-paru misalnya karena ini. Jadi ditambah ini nih lingkungan bising, lingkungan panas, lingkungan ketinggian ini semua menyebabkan terjadinya bahaya-bahaya itu. Jadi ini faktor-faktor untuk ancaman terhadap tadi apa sumber bahaya itu bisa datang dari berbagai macam ini, antara lain dari orangnya sendiri, alat, bahan, lingkungan, ya. Dan situ ada juga ada proses, sehingga bisa menimbulkan akibat terhadap kesehatan, penyakit akibat kerja maupun keselamatan pekerja, ya, dan sebagainya. Tadi sekarang kita tadi sudah bicara mengenai bahaya. Nah, sekarang tadi saya sebutkan bahaya dan risiko. Ada risiko. Bahaya ini beda ya. Bahaya kalau bahaya itu katakanlah potensi yang bisa, atau misalnya gini, Anda naik tangga, ada tangga nih naik semeter, 2 meter, 3 meter, 4 meter itu ada potensi bahaya. Bahaya apa? Bahayanya jatuh. Nah, jatuh itu risikonya apa? Akibatnya. Kalau kepalanya duluan bisa pecah kepalanya, kakinya duluan bisa patah kaki misalnya. Nah, itu risiko ini kan akibat akibat dari kalau bahaya itu menjadi nyata. Karena asalnya potensi bahayanya jatuh. Kalau nggak jatuh ya bagus ya. Tapi ada potensi jatuh. Nah, kalau sudah jatuh, risikonya apa? Akibat ya akibatnya itu tadi cedera. Cederanya masa tingkatannya cedera ringan, cedera sedang, atau cedera berat. Itu kan? Nah, jadi sebenarnya bahaya dan risiko itu beda. Ya. Nah, mungkin gini, ada lagi. Ini lantai, lantai licin. Ada perhatian di sini. Caution, perhatian. Wet floor, lantai basah. Berarti licin kan?
orang nerobos saja udah tahu ada tulisannya, udah tahu ini bahwa licin, jalan di situ, jatuh. Ini tadi, ini adalah bahaya, bisa orang jadi jatuh kalau lewat sini. Kalau nggak lewat, nggak jatuh. Nah, ini lewat, jatuh. Risikonya jatuh kan? Kan bukan jatuhnya, tapi cederanya jatuh itu. Nah, cedera ini tadi ada dua kemungkinan. Ada tiga, ringan, sedang, atau berat. Atau bisa juga fatal gitu ya. Ini untuk membaca aja bahwa antara bahaya dan risiko itu beda. Ini lagi, hazard. Ini hiu. Ikan paus apa hiu? Shark. Halo? Halo, Pak. Shark apa? Hiu apa ini? Hiu, Pak. Hiu kan? Hiu, Pak. Yang suka makan orang hiu kan? Iya, Pak. Makan Hiu, ikan Pak. juga. Di laut nih, seekor hiu di lautan. Anda di pinggir ini, di pantai. Ini bahaya. Tapi kan potensi belum belum bahaya, belum 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 jadi bahayanya kan. Tapi kalau Anda ini berenang di sini, di laut ini, Anda di sini masih nggak masalah nih. Ini bahaya nih. Tahu ini bahaya, mestinya nggak nyebur. Kalau Anda nyebur ke sini, maka Anda punya risiko. Jadi berenang dengan hiu ini itu adalah risiko. Karena hiu ini suka makan orang. Kalau hiu lapar, apalagi jangankan lapar, nggak lapar aja bisa bisa ini kita karena dianggapnya kita musuhnya gitu kan. Nah, jadi hazard ini definisinya ya, hazard ini ada sesuatu yang mempunyai potensi untuk terjadinya bahaya, terjadinya kerusakan, terjadinya masalah. Itu namanya hazard. Sedangkan risiko, risk is the probability. Jadi probability apa? Kemungkinan that a hazard will cause harm. Bahwa hazard tadi, bahaya tadi bisa jadi kenyataan. Kenyataannya apa? Kenyataan yang tadi ya dimakan hiu itu salah satunya. Atau digigit, atau dikejar paling tidak. Ya. Ini jadi untuk apa? Nanti kita berikutnya itu akan mengidentifikasi bahaya. Selanjutnya bahaya ini apa sih risikonya? Kita harus menganalisis. Ya. Bahaya itu risikonya apa gitu. Kalau kita mengidentifikasi nih, ya satu tempat, ini seperti inilah. Ini bahaya. Bahaya apa nih? Coba masuknya. Bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, atau bahaya apa? Ya lebih ke bahaya fisik atau bahaya biologi. Biologi karena dia makhluk hidup kan. Kayak kita menghadapi misalnya singa, sama lah. Bahaya fisik, biologi, oke lah. Nah sekarang kita analisis nih. Kalau kita kemana? Lu kemana? Mau kawin? Oh saya kira mau cari. Nah, kita analisa nih, analisis potensi. Ini hazard potensial kan, mengidentifikasi bahaya. Oh bahaya nih. Jadi kalau kita nyebur ke sini, akibatnya apa? Ya alternatifnya bisa macam-macam. Dimakan, atau luka digigit kakinya, kakinya putus, atau mungkin nggak apa-apa juga.
atau hanya di apa disenggol gitu ya. Jadi bisa, nah nanti kita ada nih caranya bagaimana menganalisis, mengevaluasi bahaya ini sampai kepada jadi risiko. Karena di sini kita bicara kemungkinan. Kemungkinannya ada nggak di sini? Kemungkinannya ada nggak di ini? Ada. Tapi kemungkinannya kecil kalau Anda di sini. Karena artinya si hiu ini harus naik dulu ke darat. Tapi kalau Anda masuk ke dalam laut, itu udah sama-sama di situ. Ya, dia akan lebih leluasa. Kemungkinan dia memakan Anda itu sudah 100% kemungkinannya. Atau paling sedikit 50%. Tapi kalau di sini, kemungkinan dia untuk memakan Anda di sini, di gambar ini, itu paling paling probability-nya hanya 10% lah. Atau bahkan kurang dari 10%. Nanti masih aman. Tapi kalau di sini, lebih dari 10%. Nah itu nanti bagaimana cara kita nanti menganalisis, mengapa namanya, menilai bahaya terhadap risiko. Nanti kita ada kuliah berikutnya. Ini uh, mungkin penjelasan lebih lagi ya mengenai bahaya dan risiko. Yang pertama, lantai licin itu bahaya. Tadi terpleset, tergelincir risikonya. Ini akibatnya apa? Nanti ada. Kabel listrik yang terkelupas, risikonya korsleting listrik atau kebakaran atau tersetrum. Mengangkat berat secara manual, risikonya apa? Gangguan pada leher, mungkin pada bahu, pada pergelangan tangan, pada punggung, pinggul, lutut, dan kaki. Ini risiko. Nanti tingkat tingkat risikonya itu nanti kita hitung, ada hitungannya. Nanti dihitung antara kemungkinan, kemudian apa namanya, besarannya, apa namanya, risikonya itu besarannya, nanti kita akan dapatkan berapa. Kemudian, nah, contoh lagi, pekerja di ketinggian lebih dari 1,8 meter, hampir 2 meter, pasti jatuh. Ini cukup-cukupnya 1 meter aja kalau jatuh bisa jatuh, apalagi lebih dari 1,8 meter. Ini mungkin 1,8 meter ini pertimbangannya rata-rata ini yang berbahaya. Kemudian mesin berputar bergerak, tidak dipasang pelindung, tangan, jari, bagian tubuh dan sebagainya bisa kena. Ya, nah ini tadi untuk membandingkan saja bahwa antara bahaya dan risiko itu tidak sama. Kadang-kadang kita kan punya berpikiran mau bahaya dan risiko, tapi sebenarnya tidak. Contohnya ini, lantai licin bahaya. Terpeleset itu risikonya kalau lewat situ. Kalau tidak kan nggak ada. Nah tadi lewat situ tadi kemungkinan ya, probability-nya. Kalau ini lewatnya juga, atau pada waktu lewat hati-hati mungkin kemungkinannya kecil. Dan ini nanti akan ada hitung-hitungannya di situ. Nah ini juga sama lagi ya, hazard dan risiko. Hazard itu mengacu kepada sumber yang potensial menyebabkan bahaya. Risiko itu mengacu kepada possibility, kemungkinannya bahwa itu akan terjadi. Coba tadi misalnya di pinggir pantai, di laut ada hiu, Anda di pantai nih. Kemungkinannya Anda disambar hiu kan kecil, possibility-nya. Kalau pakai persen mungkin kurang dari 10% lah. Masih bisa sih hiunya ngamuk, dia terbang gitu. Tapi kan itu kecil. Tapi kalau Anda di dalam air, masuk saja ke air, kemungkinannya besar. Itu namanya risiko. Jadi lebih mengacunya kepada, merefernya kepada possibility, kemungkinan. Yang pertama ya. Terus berikutnya, perbedaan antara elemen-elemen di dalam hajat ini seperti kimia,
kebisingan yang ekstrim, ada uap, listrik, itu adalah merupakan hazard yang ada di tempat kerja atau bahaya-bahaya di tempat kerja. Nah, tapi kalau risiko adalah kemungkinannya itu bisa menjadi bahaya sesudah kita terpapar. Kalau tidak terpapar, tidak ada risiko. Ya, saya contohkan misalnya. Di pabrik ada kimia, tapi Anda kimia nggak di situ, di bagiannya ada di kantor nggak ada bahan kimia itu. Tidak apa-apa. Jadi Anda tidak punya risiko kena hazard kimia. Tapi kalau Anda ada di tempat produksi, atau ginilah di pom bensin nih, orang yang kerja di kantor pusat Pertamina, itu tidak ada dia terrisiko untuk kena bahan kimia dari bensin yang ada dijual di SPBU. Tapi yang di situ itu, yang bahaya itu adalah yang terpapar. Misalnya siapa? Ya orang-orang yang bekerja, coba misalnya yang untuk melayani bensin itu kan, melayani bensin aja. Makanya di luar negeri itu sekarang sudah banyak harus namanya self service. Jadi nggak ada lagi, ada tukang isinya. Kita tinggal bayar. Nah kita risiko sendiri tuh kalau kita mengisinya. Jadi nggak ada tukang apa. Kalau di kita kan banyak petugasnya tuh yang ngisiin bensin. Kita tinggal duduk aja di mobil. Tapi kalau rata-rata di luar negeri nggak begitu, ngisi sendiri. Risikonya tanggung sendiri berarti kan. Tapi di sana mungkin standar keamanannya sudah tinggi. Di kita kan enggak, ya. Itu yang masalahnya. Yang kemudian yang ketiga, di sini disebutkan it may remain the same event, it may remain akan masih ada gitulah, ya. The same event if the risk is minimized. Jadi bahaya itu akan masih ada walaupun risikonya dikurangi, gitu. Contoh lah, lantai licin dipasang nih, jangan lewat di sini, lantainya basah, licin. Itu sebenarnya untuk mengurangi risiko. Tapi masih bisa kan terjadi orang lewat situ jatuh. Karena nggak tahu, bukan nggak tahu, nggak sabaran, nggak buru jalan situ jatuh juga. Ya, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga lagi, kalau risiko ini tadi, it is important to identify. Jadi sangat penting ya ini untuk mengidentifikasi bahayanya dulu dan potensi apa yang membahayakan tersebut. Sehingga bisa dieliminasi risikonya. Nah, kalau sekalian lantai licin, kan jatuh. Udah tahu nih. Nah, apa jadi mengeliminasinya? Kalau pakai hanya pohon itu kurang, udah ditutup aja jalannya sementara. Jadi nggak boleh gitu lewat situ. Tapi kalau hanya lantai licin, itu orang kadang-kadang nggak ini. Tapi tidak boleh lewat di sini berbahaya, baru tuh orang mungkin itu sepertinya ya. Jadi risiko itu harus diidentifikasi dulu. Jadi kita akan meminimalisir risiko itu harus mengidentifikasi dulu bahaya. Jadi biasanya ada dua tuh, identifikasi bahaya dan apa namanya eh, apa eh, apa namanya istilahnya mengidentifikasi bahaya dan menganalisis risikonya apa. Ya, tanpa mengidentifikasi bahaya maka tidak susah kita akan menentukan risiko. Ini mengenai risiko dan apa bahaya dan risiko. Ini untuk memperjelas lagi.
Ini ada air. Bahaya. Risikonya, kalau Anda meloncat ke air tanpa Anda tidak bisa berenang, maka itu jadi risiko tenggelam. Tapi air itu bahaya, tapi kalau Anda bisa berenang, nggak masalah. Di kolam renang, anak kecil misalnya bisa berenang, loncat ke air, ya bisa berenang nggak masalah. Tapi kalau jangankan anak kecil, orang dewasa aja, kalau masuk ke air dia nggak bisa berenang, bisa kelelep. Yang kedua, gasolin, katakanlah bensin. Ya kalau di gini nggak masalah, tapi begitu ada api, Anda misalnya merokok di sini, menyalakan api ini, maka ini menjadi risiko kebakaran. Mengemudi, menyupir. Nah, kita main apa WA-an, WA-anan gitu, mau apa namanya, ngetik ini di WA sambil nyetir. Wah itu bahaya. Makanya ya, jadi don't text while driving. Jadi texting while driving itu bahaya. Texting itu mengapa namanya? Kita main HP lah, misalnya biasanya main WA-an ya, chatting di, tapi lah lagi nyetir. Bahkan di Indonesia ini lagi naik motor itu main HP itu gila, ya. Itu bahaya. Bahaya dan itu bisa risikonya. Risikonya apa? Ya kalau kita tadi main WA sambil menyupir atau sambil naik motor, pasti risikonya tuh probability kan tadi kemungkinan itu di atas 50%. Artinya kemungkinan celakanya itu tinggi. Ini jam berapa nih? Oh ini sudah jam 11.36. Iya, Pak. Oke, sekarang nih, gambar ini kelihatan nggak? Halo, Kelihatan, Pak? kelihatan? Saya tanya ya sekarang. Muhammad Gali, ada Muhammad Gali? Ya, Pak. Ini bahaya atau risiko? Nih, ada papan. Papan ada paku nih, tajam. Ada dua pakunya begini. Ini ada sepatu nih. Ini bahaya apa risiko? Gak bisa jawab. Dimas, ada Dimas. Halo, Ada, Pak. ini bahaya apa risiko? Hah? Tinggal nyala aja, bahaya atau risiko ini? Bahaya, Pak. Bahaya, Iya. bukan risiko. Oke. Muhammad Azmi. Mana Azmi? Ya, Pak. Ini bahaya apa risiko? Bahaya, Pak. Bahaya. Nanti saya tanya alasannya apa. Mutiara. Ada Mutiara. Iya, Pak. Bahaya apa risiko nih? Gambar ini. Nggak jawab. Mutiara nggak jawab. Kalau nggak jawab, saya anggap nggak masuk nih. Halo? Ada nggak Mutiara? Nggak ada. Nggak masuk ya, saya coret nih. Kenapa? Kenapa Naura ada? Ada, Pak. Apa ini? Bahaya apa risiko nih? Bahaya, Pak. Iya. Nailah Muzdalifah. Ada? Pak. Ada nggak? Ada, Pak. Ini bahaya atau risiko? Bahaya, Pak. Bahaya. Gandes. Iya, Pak. Bahaya apa risiko? Bahaya, Pak. Bahaya. Najma Nur Rizkilah. Saya Pak, Bahaya apa risiko? bahaya Pak. Oke. Desma.
Iya, Pak. Ini bahaya apa risiko? Bahaya, Pak. Oke, nanti saya tanya apa sebabnya ya. Kenapa Anda berbahaya? Kemudian Yasmin Maharani, Iya, bahaya apa risiko? bahaya, Pak. Bahaya. Siti Nur Hasanah, Iya, Pak. bahaya apa risiko nih? Risiko ya, Pak. Risiko. Anda bilang risiko ya? Oh, yang lain bahaya. Oke, ini Bisa jadi. boleh-boleh aja. Cuma nanti harus dipertanggungjawabkan. Kenapa sebut risiko? Nurul Sopi, bahaya apa risiko? Bahaya, Pak. Bahaya. Triko Malasari, Bahaya, Pak. bahaya apa risiko? Bahaya, Pak. Bahaya. Putri Najwa Mawada, Hmm, hah? bahaya, Pak. Bahaya. Irzan Januar, Bahaya, Pak. Alifah Amalina, Bahaya, Pak. Nasifa Mumtaz, Iya, Pak. bahaya apa risiko? Bahaya, Pak. Bahaya. Oke, sekarang ini tugas. Gambar ini nanti kamu apa aja namanya? Gambar ini kamu foto, ya. Kalau misalnya Anda bahaya juga, Anda bilang ini bahaya. Alasannya apa? Karena ini. Nanti kan sudah saya jelaskan. Bedanya bahaya dan risiko. Anda jelaskan situ. Nanti di WA ke saya besok, ya. Nanti habis kuliah ini Anda baca-baca lagi, lihat lagi. Nanti yang nggak masukin tugas berarti tugasnya nol, ya. Yang masukin salah benar itu saya anggap benar aja, ya. Tapi Anda ada alasannya. Kalau yang tadi ada yang bilang risiko, misalnya Siti Nur Hasanah, ini risiko. Kenapa disebut risiko? Harus ada alasannya. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. besok ya. Ya, Pak. Besok Selasa saya WA ke saya jam 10. 10 ya. Oke, Pak. WA. Kalau nggak yang masuk WA-nya ke saya, gambar dan tulisannya. Bahwa ini risiko karena ini alasannya. Pak, mau Pak izin bertanya, Pak. Iya, Dikerjainnya kita di kertas apa di Word, Pak? di WA kan Oh, di WA. Berarti di Word langsung di aja. email. Oh, ini juga boleh kalau pakai apa? Apa itu PDF kan susah kalau PDF nulis-nulisnya, ya. Kalau Word kan bisa tuh Ya, Pak. Kalau Word bisa, Pak. cat gambarnya dulu kan, gambarnya kemudian tulisannya di bawahnya ini, ya terserah Anda lah caranya, Ya, Pak. Baik, Pak. ya. Yang penting ada karena kalau online kan nggak bisa ini. Kalau waktu di ini, kalau misalnya offline, udah saya tinggal ininya aja, tinggal apa di kertas seperti biasa dikumpulin gitu, ya. Tapi karena online ya paksa begini, ya. Oke, halo. Ya, Pak. Oke, kalau gitu ini sudah jam berapa? 11.43, 4:43 Pak. lebih lewat. Tapi izin, Pak, buat screenshot dulu, Pak, untuk dokumentasi. Mau apa? Buat screenshot, Pak. Screenshot apanya? Ininya apa Zoom-nya untuk dokumentasi perkuliahan. Oh, ini. Oke, Ya, silakan. kamera. Boleh teman-teman untuk Sebentar, saya buka dulu biar ya, nggak Pak. tutup. Ya, ya. Boleh teman-teman buka dulu buat dokumentasinya. Minggu lalu enggak? Lupa, Pak. Oke, 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Oke, Pak. Sudah, Pak. Ya. Terima kasih.
Jangan Ibu pada keluar kena dulu. ngospin. Kok malah pada keluar? Tahu nih. Coba Jasmine di grup Jasmine. Spinman. Coba di grup dulu di ini dulu supaya pada masuk lagi. Jasmine, itu tuh ibunya emang ngasihnya H-1 gimana sih? Hamin seminggu kemarin loh. Oh, ngasih materinya sebenarnya udah dikasih ke lu sendiri apa udah tahu di learning?